Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang kami hormati. Terima kasih telah bergabung pada acara ini, Economic Insight ya, yang disampaikan oleh Bread Institute, yang diwakili oleh saya, Wali Rizky, dan Mas Yanwar Rizky. Nah, Insight ini sebetulnya adalah hasil kajian kami yang dalam waktu dekat akan kami edarkan berbentuk dokumen hasil kajian, kemudian juga ada bahan paparan yang nanti akan kami sampaikan yang juga bisa diperoleh oleh para peserta diskusi ini maupun teman-teman jurnalis. Juga kami sampaikan untuk resume dari hasil kajian yang mungkin minggu depan bisa beredar. Nah, prinsipnya kami terutama berdua dibantu tim itu ingin menyampaikan kepada publik ya, pada masyarakat Indonesia sebuah wawasan kajian narasi tentang ekonomi Indonesia. Nah, kami sebut insight karena kebanyakan lembaga lain sudah melakukan apa yang disebut dengan outlook ya. Outlook itu lebih merupakan perakiraan berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu, jadi meramal lah, tapi meramal secara teknokratis. Sementara kami memilih sisi yang lain, insight. Jadi insight ini ya punya plus minus dengan outlook. Kami menggarisbawahi fokus kepada beberapa hal, faktor, aspek yang menurut kami di Bright yang sangat menentukan dinamika ekonomi di tahun mendatang dan sudah dimulai tahun-tahun ini. Itu insight. Nah, karena itu insight-nya mungkin lebih banyak yang bersifat deskriptif, ya deskriptif atas yang sudah terjadi. Kemudian memang ada prediktif, tapi prediktifnya itu lebih menekankan pada kemungkinan tertentu ya. Kemungkinan tertentunya itu beda dengan outlook ya. Jadi misal nanti kami menyatakan di insight bahwa kita ada potensi untuk tumbuh hanya 2,5%. Itu bukan berarti kami melakukan outlook 2,5% ya Mas Yanwar. Ya. Kita tetap 5% outlooknya. Tapi insight kemungkinan 2,5% itu ada. Ini contoh saja. Dan berbagai hal lain. Mudah-mudahan nanti yang kami sajikan kali ini dalam paparan maupun nanti dalam bentuk dokumen bisa menjadi tambahan wawasan buat semua masyarakat Indonesia, dan syukur-syukur ya kalau otoritas ekonomi mau baca juga. Ya. Nah, mungkin kita mulai dulu secara umum. Nanti paparan saya ada banyak slide, tapi slide-slide lebih untuk menopang saja sehingga nanti bisa didapatkan peserta melalui admin yang memberinya di Google Drive ya. Begitu juga para jurnalis. Nah, prinsipnya kita akan fokus insight kita pada beberapa. Pertama, soal pertumbuhan ekonomi yang ya menurut kajian kami ya kemungkinan yang lebih besar itu seperti biasanya. Sebutlah 70% itu kemungkinan seperti biasa. Berarti ya 5%-an. Tetapi ada risiko mungkin sekitar 30% ya Mas Yanwar ya, bahwa ini bisa jauh di bawah 5%. Nah gitu, nanti kita lihat argumen kita. Lalu kondisi ketenaga kerjaan menurut kajian kami jelas-jelas memburuk di 2025, terlepas dari angka pengangguran yang turun. Dan nampaknya tanda-tandanya akan berlanjut di tahun depan. Kemudian yang ketiga, kondisi transaksi internasional, ya berarti neraca pembayaran, transaksi berjalan, transaksi finansial, dan semacamnya itu pada 2020 ini memburuk. Dan dampaknya sih belum luas saat ini, tapi kelihatannya akan berdampak luas di tahun depan, apalagi jika masih terus kondisinya serupa dengan 2025. Nah, aspek lain yang kami soroti juga sama dengan pengangguran, angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin seolah-olah turun, tapi sebenarnya sebagian besar orang bergerombol dekat garis, nggak jauh-jauh dari garis, artinya dia rentan miskin. Dan yang penting lagi, itu juga ditandai oleh menurunnya kelas menengah ya, sudah jadi isu umum, tapi menurunnya kelas menengah itu ya menguatkan bahwa orang turun mendekati garis kemiskinan. Dan salah satu yang kami soroti adalah ketimpangan kekayaan finansial, bahwa ketimpangan diukur dari Gini rasio mungkin ya relatif stabil lah. Tapi dari sisi ketimpangan kekayaan finansial yang kami pakai datanya terutama adalah simpanan di bank itu meningkat. Ini bukan persoalan yang sederhana ya. Dalam kondisi normal itu biasa saja. Dalam kondisi nanti ada sesuatu, ketika ketimpangan finansial itu ada di bank, maka dia sangat mempengaruhi perilaku perbankan. Dan garis kemiskinan bergerombol dengan timpang itu
bisa menjadi penambah faktor. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Saya ulangi, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau ada sesuatu terkait dengan ekonomi real, itu bisa menjadi sumber ketidakpuasan yang bisa meluas menjadi persoalan-persoalan sosial dan politik. Nah, pada saat itu yang diharapkan berperan kan sebetulnya pemerintah. Di mana-mana begitu, kalau kondisi perekonomian melemah, lesu, itu ya pemerintah yang diharapkan mengambil alih lah atau sekurang-kurangnya menambahi perannya. Tapi faktanya kondisi keuangan pemerintah sedang buruk pada 2025 ini, dan nanti kita akan lihat angka-angkanya, dan menurut Bright Institute kelihatannya berlanjut pada 2026 itu. Maka harapan pemerintah melakukan banyak hal, insentif apakah itu ya terkendala nanti. Nah, hal lain kita juga menggarisbawahi tentang soal pertumbuhan kredit yang melambat. Dan Bank Umum kelihatannya posisinya, nanti Mas Yonar bisa menjelaskan, itu tidak pada posisi yang siap untuk ekspansif. Kalau menurut Mas Yanwar itu ya, Bank Umum sedang berusaha mempertahankan kondisi keuangannya sendiri kan. Nah, kebijakan moneter itu kurang efektif mendorongnya, nanti terkait dengan efektivitas BI rate ya. Nah, aspek lain yang juga kami garis bawahi adalah pelemahan rupiah terjadi pada 2025. Meski volatilitasnya masih terkendali ya di 2025, tetapi 2026 belum tentu. Bisa saja volatilitasnya meningkat. Karena yang lebih berbahaya pada perekonomian itu bukanlah pelemahan saja, tetapi volatilitasnya. Nanti dijelaskan oleh Mas Yanwar. Nah, sementara pada saat yang bersamaan 2025 ini, bahkan sudah 2 tahun, 3 tahun terakhir, itu dinamika keuangan global ini makin tidak pasti dan risikonya meningkat dan tidak tertutup kemungkinan, ya sebutlah beberapa pihak sudah menyebut 35% Mas, itu JP Morgan sudah sebut begitu. Ya kita agak, jadi potensi crash itu ada. Kita agak keras ya ini mengatakan crash loh ya untuk keuangan global, dan kalau dia crash dampaknya ke Indonesia nanti kita akan bicarakan, Mas Yanwar akan jelaskan. Secara perekonomian real pun, perekonomian dunia sedang mengalami stagflasi. Tingkat pengangguran bersamaan dengan inflasi ya, itu kira-kira begitu, kedua-duanya itu disebut stagflasi. Dan tanda-tanda itu sudah terjadi di 2025 ini. Cina dengan Amerika terutama dan negara-negara maju lainnya menyusul, dan kita memperkirakan 2026 masih berlanjut. Kira-kira itu yang mau kami sampaikan, tapi berikut kita sajikan argumen-argumennya ya. Ini pertumbuhan ekonomi, bahwa kita 5%-an ini sudah 1 dekade ya. Jadi ketika kita mimpi mau 8% itu ya tidak bisa as usual gitulah ya. Pola pattern-nya itu tidak, pattern-nya 5%. Bahkan di SBY periode kedua pun sudah mengarah ke menurun ke arah 5 kan. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang bersifat luar biasa lah, extraordinary langkahnya, itu sektor real kita ya di 5%. Itu pun dengan catatan kondisinya normal. Nah, tentu berdasarkan pola ini, rata-rata masih optimis, Bank Indonesia optimis, pemerintah optimis, Bank Indonesia titik tengahnya 5,3, APBN 5,4, nah Bank Dunia IMF melihat 5%, banyak lembaga think tank 5%. Kami juga di Bright, secara as usual seandainya tidak ada faktor crash, faktor goncangan, ya di 5 itu. Untuk melewati 5 udah sulit. Tetapi kami sangat menekankan bahwa ada potensi untuk dia turun. Meskipun polanya jadi agak beda. Bisa jadi tidak langsung negatif ya. Bisa menjadi 2,5 atau 3, baru di 2027-nya bisa kontraksi. Nah, ya bisa, ini insight-nya ya, bukan outlook-nya. Nah, selain itu, persoalan yang lebih serius sebetulnya tidaklah pada sekedar angka pertumbuhan, tapi kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau dipaksakan kita mencapai 5,2, 5,3, tetapi yang didorong adalah sektor-sektor yang tidak banyak multiplier efeknya kepada kesejahteraan rakyat. Ya, bukan kita di Bright itu anti hilirisasi nikel, bukan. Tetapi kita sudah melihat kalau hilirisasi nikel dalam batas-batas yang sejauh narasi dan rencana yang dikemukakan, itu tidak banyak langsung menggerakkan perekonomian rakyat kan. Tapi memang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, sehingga angka 5 bisa tertahan, bisa diperoleh. Tapi kualitasnya kan jadi rendah. Nah, salah satu ukuran kualitas pertumbuhan ekonomi adalah di distribusi PDB-nya. Itu distribusi PDB ya, bukan distribusi pertumbuhan ekonomi. Mestinya sebuah negara seperti Indonesia ini harus mengalami industrialisasi, dan industrialisasi itu bertahan cukup lama. Jadi di atas 30% dari PDB itu bertahan lama,
Barang 5-10 tahun lalu PDB per kapita, kesejahteraan rakyat meningkat, sektor-sektor lain mengalami transformasi menjadi modern, baru pelan-pelan deindustrialisasi. Itu yang terjadi di Korea, itu yang terjadi di Jepang, di Amerika pada abad-abad yang lalu. Tetapi Indonesia belum sempat lama di angka 30% ke atas, udah yang biru itu ya, mengalami penurunan. Disebutnya deindustrialisasi, tapi deindustrialisasi prematur, deindustrialisasi dini. Nah, kalau Korea sudah deindustrialisasi, tapi gantinya coba jasanya Korea kan gila-gilaan tuh. Dia K-pop bisa dijual, kita jasanya meningkat, tapi jasa sebagian besar non-tradable yang tidak bisa diekspor. Kalau jasanya itu jasa manajemen, jasa keuangan, jasa software dan sebagainya, hanya dia bisa diekspor. Kita transformasinya belum berhasil ke sana. Bersamaan pertanian yang mestinya turun itu relatif stagnan ya di 10 tahun terakhir di kisaran 13% ya. Semestinya sektor pertanian itu menurun, tapi tidak dalam arti negatif ya. Ini kan porsi karena kuenya besar sekali, pertanian tetap tumbuh, secara porsi dia melemah, tapi harus diimbangi dengan pengurangan tenaga kerja di pertanian ya Mas Yanuar. Jadi rata-rata petani itu tetap akan memperoleh hasil yang lebih tinggi. Nah, kalau dari sisi ini transformasi tidak berjalan. Bahkan menarik juga melihat tambang ya. Tambang ini kita benci tapi rindu jadinya pada saat kita secara teoritis ya yang namanya sektor primer seperti pertanian dan tambang ini harus perlahan-lahan menurun, bukan jadi tumpuan ekonomi lagi. Tetapi ternyata kita masih kan, sekalipun di 2 tahun terakhir ini menurun, tapi tetap, dan dari sisi narasi kebijakan juga malu-malu menurut kita ya, bahwa itu tetap saja akhirnya tambang juga industrialisasinya pun mau berbasis tambang. Itu argumen kita terhadap pertumbuhan. Next. Nah, mengapa tadi kita melihat potensi dia bisa di bawah 5%? Antara lain terutama konsumsi rumah tangga. Ya, karena konsumsi rumah tangga inilah yang selama ini menahan kita 5%. Di tahun 2025 ini dia turun, meskipun tipis ya, tapi di bawah rata-rata biasanya. Jarang-jarang Bank Dunia menyoroti ini. Kalau sampai pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini sekarang di 4,9, biasanya 5. Kalau di depan sebutlah 4%, itu betul-betul bisa mendorong ke arah pertumbuhan yang rendah ya. Nah, untuk mengkompensasi pelemahan konsumsi rumah tangga, itu sebetulnya dari laporan Bank Indonesia maupun narasinya APBN seolah-olah ingin dikompensasi dengan investasi, Mas Yanuar, ya, itu pemirsa PMTB. Memang ada gerak itu sedikit di 2025, tapi gerak itu ketika dilihat rinciannya tidak cukup meyakinkan karena masih ada perdebatan. BPS tidak begitu memperlihatkan transparansi sebenarnya yang dihitungnya apa saja. Anggap saja PMTB ini masih sulit. Bahkan menariknya, Bank Dunia juga menaruh PMTB ini sebagai harapan ya. Kita di Bright melihat, wah PMTB ini dibandingkan dengan angka-angka lebih terpengaruh pada iklim investasi ya Mas Yanuar. Kita melihat iklim investasinya ini belum ada tanda-tanda membaik. Istilah kami di sini kebanyakan pengusaha besar, asing maupun domestik, itu wait and see. Masih mau tahu dulu ini pemerintahan Presiden Prabowo ini kebijakannya apa gitu. Sehingga kami berani nggak investasi triliunan kan. Sehingga PMTB kalau melihat begitu hingga akhir tahun wait and see 2026 sulit untuk langsung melonjak. Maka dia as usual saja. As usual kalau tidak ada goncangan loh. Kalau ada goncangan dia juga ikut turun. Nah, lalu konsumsi pemerintah ya memang segitu, mau diapain lagi? Kalau suruh konsumsi banyak-banyak, duitnya nggak ada. Ya. Nah, sementara yang kanan itu yang juga ekspor. Bank Dunia juga menekankan kebutuhan ekspor. Bank Indonesia dalam paparannya tentang outlook juga, wah ini ekspor lah yang prospek. Nah, jangan lupa, ekspor menghadapi tantangan geopolitik yang tidak ringan. Di samping kita tidak juga melihat apa sih yang mau kita ekspor, artinya apa produk-produk kita yang bisa bersaing secara lebih baik. Jadi bisa-bisa ekspor bukan saja as usual ya, tapi bisa di bawah. Nah itu kita 2021-22 itu kelihatannya kita dulu blessing ya, karena yang lain pada nggak berani ekspor, kita sudah ekspor gitu. Ini peningkatan amoniak. Nah, ada peningkatan amoniak juga tambahannya. Jadi apakah itu akan berulang kan kita belum lihat. Next. Nah, pada sektor real, ini yang kita sebut tadi kenapa angka pengangguran tidak saya sajikan seolah-olah menurun, tapi sebetulnya ditandai oleh kondisi yang tidak baik. Itu yang sektoral tadi kita sudah bilang, yang di sana tadi sektoral PDB, ini sektoral pekerja.
Jadi pertanian yang tadi hanya 12,5% itu menggendong 22,15% pekerja. Kemudian industri yang memberi kontribusi 18% menggendong 22,15%. Bagaimanapun mestinya kan orang di industri itu produktivitasnya tinggi ya. Masalahnya yang hitam jasa itu jasanya tidak semuanya modern. Yang modern kan hanya 20-25% saja, jasa keuangan, jasa yang lain jasa kemasyarakatan. Nah, lalu ada data tentang berusaha sendiri diglorifikasi sebagai UMKM. Sebetulnya kan ya faktanya kalau perekonomian membaik yang berusaha sendiri mestinya berkurang dong. Begitu juga dengan sektor pertanian ini masih menampung 41,25 juta orang tadi 22,15% itu. Lalu masih ada sekitar 19 juta pekerja keluarga, pekerja tidak dibayar, sehari-hari persis pengangguran. Berarti 7,5 juta ditambah 19, sebetulnya 26,5 juta orang nganggur itu. Belum lagi yang lain-lain. Next, inflasi bisa kita apresiasi lah ya, inflasi ini relatif terkendali. Meskipun apakah inflasi yang masih terkendali ini benar-benar karena memang terkendali akibat supply-nya mencukupi atau karena daya belinya yang menurun ya, kita imbang lah gitu. Tetapi catatan kami yang makanan minuman tetap masih cukup tinggi. Inflasi barang yang bergejolak juga tinggi. Maka kalau ada apa-apa di 2026 maka yang makanan kemudian volatile itu dan transportasi saya taruh masih rendah selama ini. Tapi kalau energi tiba-tiba naik kan dia tuh langsung meningkat. Next, kondisi transaksi internasional Indonesia itu ternyata tidak bagus ya sampai tahun 2025 ini. Kita jarang-jarang loh neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu mencatat penerimaan dan pembayaran dari sisi Indonesia terhadap asing. Jadi kita jarang-jarang defisit. Ini kita defisit terbesar sepanjang sejarah, Mak. Nah, lalu transaksi berjalan sedikit membaik, tapi kan setahun ini ya paling ya di situ masih. Jadi tidak terlalu bagus meskipun tidak buruk. Nah, transaksi finansial yang justru defisit, jarang kita defisit. Secara neto arus modal itu masuk. Nah, di ujung sana kita sudah menghitung di Bright. Kalau dilihat tahunan antara duit yang masuk dalam transaksi finansial, entah itu utang piutang, entah itu investasi, dibandingkan dengan pada tahun itu kita bayar bunga dan dividen berapa? Tentu bunga dan dividen bukan atas modal yang masuk tahun itu, tapi akumulatif ya. Kita sebenarnya sudah ekspor modal loh sejak tahun berapa itu? 2020 Mas. Ya. Ya, jadi kalau dihitung-hitung lebih banyak kita bayar bunga dan dividen dibandingkan investasi asing yang masuk. Mau foreign, mau portofolio, mau other investment. Itu faktanya begitu. Jadi ekspor modal sudah kita. Nah, tapi nggak bisa karena kita udah operasional di sini kan. Nah, next. Nah, ini untuk menguatkan tadi yang bergerombol, ini ada ukuran Bank Dunia. Ini ukuran Bank Dunia pakai data BPS kok. Jadi intinya ada penduduk yang bergerombol dekat garis, kelas menengah turun. Next. Nah, ini nanti dilanjut oleh Mas Januar. Ini saya ingatkan dulu bahwa ini ketimpangan ya. Jadi yang hitam itu yang di atas 1 miliar, yang orange itu yang lebih dari 100 juta sampai 1 miliar, yang biru yang di bawah 100 juta. Jadi data ini udah nggak bisa dibaca lain. Yang ini posisi per Septembernya, di mana lebih dari separuh simpanan itu adalah milik rekening lebih dari 5 miliar. Jumlahnya hanya kurang lebih 150 ribu. Sementara yang di bawah 100 juta jumlahnya mencapai hampir 400 juta rekening. Kemudian pemerintah yang tadi saya katakan kesulitan, ya ini gambarannya. Nggak cukup dengan rasio atas PDB. Kan kita juga harus lihat dong rasio atas pendapatan. Kita juga harus lihat debt service ratio ya. Pembayaran pokok ditambah bunga. Nah, di situ yang debt service ratio 44,6. Ini perkiraan ya. Kalau sekarang di kisaran 42, Mas Januar. Ya. 44 itu perhitungan kita di tahun 2006 di Bright. Nah, bahkan untuk bunga saja di 19%. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Pemerintah memaksakan adanya belanja yang makin ambisius gitu. Next. Nah, lalu bagaimana kondisi keuangan perbankan dan sebagainya. Ya, faktanya seperti ini. Nah, dari saya itu dulu, nanti dari sini ke belakang. Silakan Mas Januar dilanjut. Baik Mas Walil. Jadi kalau kita lihat ya dari skema yang ada, sebetulnya secara struktural perekonomian kita rapuh karena bertumpu ke sektor informal ya, terutama tadi dari data berusaha sendiri yang meningkat ya, pekerja-pekerja sektor informal turun, bahkan bekerja tidak dibayar ke keluarga juga meningkat. Nah, jadi sebetulnya yang terjadi sejak 2020 gitu ya,
pertama terkena karena ada COVID. Nah, setelah itu memang sebetulnya terjadi defisit di neraca pembayaran kita, di mana kita lebih banyak membayar bunga dan dividen. Arus masuknya tidak ada lagi mengalir. Ini memang terkait dengan fenomena terkait dengan surat utang kita. Next. Ini terkait dengan suku bunga dasar kredit tidak menurun signifikan sebenarnya 2025, sementara transmisi BI rate-nya masih terkendali. Kita lihat di agregatnya, ya, agregatnya itu kan ada di Bank BUMN atau Bank Himbara, itu di atas angka agregatnya, bank swasta di bawahnya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sebetulnya Bank Himbara ini dalam strukturnya sejak tahun 2020 menanggung yang namanya penambahan cadangan kerugian aset kredit ataupun kredit macet yang dibiayakan atau impairment. Kenapa impairment ini terjadi? Karena memang Bank Himbara didorong untuk memberikan kredit kepada proyek-proyek pemerintah. Nah, kalau dikaitkan tadi dengan struktur perekonomian kita, dengan pemerintah yang besar dalam mengendalikan belanja pemerintah, mendorong juga Bank Himbara untuk masuk ke sektor-sektor yang dikerjakan juga oleh BUMN, itu sebetulnya terdapat kontraksi negatif terhadap PMTB. Jadi PMTB kita ada kontraksi negatif karena kelihatannya sektor swasta menganggap peran pemerintah yang terlalu heavy dalam perekonomian. Nah, sementara apa yang dilakukan ini ternyata juga mengakibatkan kredit macet. Sehingga artinya bahwa suku bunga dasar kredit itu terkendala juga dengan pembiayaan yang namanya kredit macet. Ini terkait juga dengan standar akuntansi baru yang akibat di tahun 2008 ada perubahan, ada crash di Bursa New York, standar akuntansi berubah dengan Basel III, dan kita baru menerapkan di 2020, di mana tidak lagi dalam posisi objektif tapi subjektif. Jadi begitu terjadi kredit yang macet sampai stage 1, stage 2, stage 3, langsung dibiayakan. Walaupun tidak menunggu stage 5. Iya, walaupun kalau nanti ada pemulihan, bisa muncul pemulihan. Jadi untuk kita pahami di laporan keuangan perbankan sejak 2020 sampai hari ini, itu akan muncul biaya kredit, impairment, ada juga pemulihan kalau terjadi pemulihan. Nah, kalau kita lihat di Bank Himbara dari 2020 sampai dengan 2024, cadangan kerugian ini tinggi terus, 60 triliun, 40 triliun. Ini juga yang menjadi beban struktural sehingga artinya suku bunga dasar kredit tetap tinggi. Nah, yang perlu diingat juga, kenapa transmisi BI rate dia linear terhadap deposito, tapi tidak linear terhadap SBDK. Pertama tadi ada persoalan di perbankan, terutama Bank Himbara, terkait dengan impairment, masalah likuiditas. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sini, ketika pemerintah banyak menggelontorkan likuiditas ke Bank Himbara, bisa dibaca sebetulnya pemerintah ingin menyehatkan indikator keuangan Bank Himbara. Karena Bank Himbara banyak menerima impairment cadangan kerugian aset. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membuat Bank Himbara bisa lagi berperan membiayai proyek pemerintah. Nah, kemudian kalau dilihat dari sini, BI rate yang selisihnya jauh dengan kupon SBN yang diterbitkan, itu juga menjadi kendala terhadap suku bunga dasar kredit. Jadi artinya bahwa yield surat berharga kita bisa ditahan pun karena kuponnya sudah di kisaran 6-7, ya ditahan pun di 6 dan 7. Jadi artinya BI rate turun pun tidak memberikan efek psikologis yang cepat. Di samping karena ada persoalan internal pembiayaan kredit macet di Bank Himbara, ada juga persoalan bahwa sebetulnya suku bunga dasar kredit yang mengakibatkan nilai angkanya tinggi, ya pemerintah juga yang menerbitkan surat utang berbunga tinggi. Lanjut, di sini yang tadi dikatakan oleh Mas Awalil sebelumnya. Kenapa sebetulnya ada yang namanya kontraksi likuiditas? Ketika di tahun 2010, kepemilikan Bank Indonesia sampai dengan tahun 2012, itu relatif kecil dalam SBN. Kenapa? Karena pada waktu itu, di tahun 2009, Januari, sampai dengan 2011, ada kebijakan quantitative easing
dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Politik yang diambil adalah bunga rendah. Satu sisi, politik bunga rendah ini juga ke dalam yang namanya energi didorong ke harga yang rendah. Satu sisi merugikan buat kita. Jadi tadi kalau dari data Mas Awalil tadi sudah menunjukkan bahwa sebetulnya di tahun 77 sampai dengan 78, sektor tambang perannya terhadap GDP kita naik tajam. Terjadi lagi di 2006 sampai 2008. Terjadi lagi kemudian di 2022. 70 sampai dengan tahun 77, politik ekonomi dunia, terutama yang dikendalikan oleh The Fed dan juga dengan hedge fund-nya, itu ke arah harga minyak yang tinggi. Karena harga minyak tinggi, di tahun 70 sampai 77, kita masih negara OPEC yang berpengaruh, penghasil minyak yang berpengaruh. Sehingga tadi kalau kita lihat, dalam GDP kita pun lonjakan dari sektor tambang sampai tahun 77 itu luar biasa, bisa mengkompensasi yang lain. Artinya penerimaan negara di sumber daya alam pun meningkat pada saat itu, APBN yang surplus. Pun demikian, setelah tahun 2002 sampai dengan 2005, sebetulnya antara Amerika Serikat dan Cina sudah perang terhadap neraca perdagangannya. Jadi neraca perdagangan yang dianggap oleh Amerika Serikat defisit. Cuman bedanya dengan sekarang, pada waktu 2002 sampai dengan 2005, yang ribut bank sentralnya. Jadi Gubernur Bank Sentral Amerika, The Fed, Alan Greenspan, mengatakan ini akibat manipulasi nilai tukar yang dilakukan oleh Cina. Karena Cina rezim devisa kontrol. Kedua, dia juga menyerang banyak pengusaha Amerika yang pragmatis, mengoutsourcingkan produksinya di Cina. Tapi karena Cina rezim devisa kontrol, kalau kita sekarang devisa hasil ekspor, begitu mereka membangun pabrik di Cina, mendapatkan biaya yang murah terhadap tenaga kerja, terhadap segala macam, tapi uangnya tidak boleh keluar dalam sistem perbankan Cina. Alan Greenspan mengatakan di tahun 2002 sampai dengan 2004, ini yang mengakibatkan neraca perdagangan defisit, karena perusahaan-perusahaan di Amerika yang punya brand memindahkan pabriknya produksinya ke Cina. Menurut Alan Greenspan, neraca perdagangan boleh negatif, tapi neraca pembayarannya tidak boleh negatif. Pada akhirnya, The Fed dan hedge fund mendoronglah harga minyak naik. Dan yang menjadi catatan menarik, di 2004, kita melihat bahwa era pertama Presiden SBY JK mengalami hentakan harga minyak yang tinggi akibat perang moneter, perang dagang, yang dalam dirijennya perang moneter dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat dengan lawannya Zhu Zichuan, Gubernur Bank Sentral Cina, menyulut harga minyak naik. Pada waktu 2004, kita menghadapi resiko fiskal terkait kenaikan BBM. Di akhir tahun dalam posisi seperti itu, perlu kita ingat, ada bencana juga, tsunami Aceh. Dari sudut pandang history repeat on itself, stock repeat on itself, ada kesamaan pola 2004 dan 2005. 2025 ini juga tengah meningkat yang namanya resiko fiskal. Bedanya kalau di 2004 resiko fiskal meningkat karena kenaikan harga minyak, sehingga beban subsidi meningkat. Di 2025 yang menjadi sebab adalah penurunan penerimaan negara. Apa yang menjadi beban strukturalnya? Penurunan konsumsi rumah tangga. Jadi dari paparan yang sudah disajikan oleh Mas Awalil di depan tadi, konsumsi rumah tangga adalah kunci. Karena kalau konsumsi rumah tangga turun, ternyata angka long term PMTB kita atau pembentukan modal tetap bersih kita itu didorong oleh angka konsumsi yang tinggi. Jadi begitu angka konsumsinya turun, PMTB juga turun. Jadi artinya 2025 ini kita menghadapi tekanan penerimaan negara yang turun oleh karena situasi konsumsi rumah tangga. Kalau kita kaitkan dengan tadi transaksi finansial yang melebar, ini beresiko yang namanya bisa terjadi transaksi perang antar kelas. Karena kelompok kelas menengah yang dideskripsikan bergerombol di tingkat kemiskinan, itu bisa terpicu oleh dua hal. Satu, makan tabungan. Di kelompok yang di bawah 100 juta udah jelas makan tabungan. Di bawah 1 miliar pun makan tabungan. Yang di atas 5 miliar bertumbuh, tapi bertumbuhnya kalau kita lihat lebih banyak juga mengkonversi tabungan di perbankan domestik
dari rupiah ke US dollar. Jadi meskipun di perbankan domestik, kalau dia sudah simpan di US dollar, sudah terjadi capital flight. Sudah terjadi juga tekanan terhadap nilai tukar kita, persepsi di domestik sendiri melemah. Itu yang perlu kita catat. Belum lagi kita catat, ketika bulan Februari 2025, pada saat kita mencatat deflasi, emas inflasi. Artinya banyak kelompok yang punya uang juga sudah masuk ke emas. Nah, posisi ini diakibatkan sebetulnya akibat tahun 2011, Bank Sentral Amerika Serikat menghentikan uang murah, quantitative easing, untuk dia mengatasi krisis 2008. Kenapa? Secara geopolitik, yang tadinya Cina kalah waktu tahun 2005 karena kenaikan harga minyak yang tinggi menyulut inflasi yang tinggi di Cina, sehingga akhirnya Cina di 2005 akhir dia mereformasi terbatas sistem nilai tukarnya yang kita kenal dengan renminbi. Jadi Cina mengenalkan dia punya mata uang untuk transaksi luar negeri, dia punya yuan, ada dua, RMB dan yuan. Itu membuat situasi pasar keuangan global tenang di 2025-2026. Dan kita mendapat berkah, Mas Awalil, pada saat itu. Cina menyadari dia tidak bisa terus didikte oleh harga minyak. Cina melakukan gasifikasi batu bara sebagai sumber energi alternatif dari minyak. Maka dari 2006 sampai 2008, Cina memborong batu bara. Itu mengapa angka tambang di GDP tadi di 2008 pun tumbuh.